Jadi orang kaya makin kaya itu di situ ya, orang miskin tambah miskin ya. Ya, mungkin. Iya. Tapi digital marketing itu memungkinkan everyone can be hero, but every hero can be zero. Kami punya kenalan-kenalan yang iklan 300 juta sehari. Banyak seller yang dulunya top seller itu sekarang sampai hari ini belum bisa bangkit. Padahal yang membuat semua penjualan di TikTok, semua penjualan di Shopee itu hanya jika kita winning di konten. Iklan hanya memperluas sesuatu yang memang bagus. Kalau saya bilang ada bisnis yang hanya menjual satu produk, tepatnya satu judul buku saja, yang jarang sekali repeat order, tetapi mampu menghasilkan omset 40 miliar setahun dan menghabiskan hampir 1 miliar rupiah setiap bulannya untuk iklan. Mungkin banyak yang mengira itu pengecualian. Pertanyaannya, apakah ini sekedar keberuntungan atau ada sistem yang bisa dipelajari? Yuk kita bedah cara berpikir, strategi, dan keputusan bisnis di balik angka-angka tersebut. Telah hadir bersama kita Firman Alimuddin, founder dan CEO PT Sahwan Berkah Indonesia. Mas, makasih balik lagi ke sini. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Kalau sebelumnya kita ngomongin peraturan pemerintah, sekarang kita ngomongin lebih konkret nih ya. Strategi gimana caranya supaya bisa menang di TikTok khusus ya, TikTok Shop ya. Karena Mas banyak mainnya di situ. Betul. Saya udah sebutkan tadi bahwa Mas tuh cuma punya satu produk, bahkan buku produknya, bahkan cuma satu judul, yang mana orang kalau udah beli itu kayaknya kecil kemungkinan bakal beli ulang lagi atau repeat order. Berarti kan harus menemukan selalu customer baru untuk satu produk yang sama. Betul. Nah, kalau di rumus bisnis pada umumnya ya, kalau mau berhasil ya kita harus punya produk yang beragam dong, gitu ya, diversifikasi produk. Tapi Mas malah memilih cuma satu produknya itu yang digas terus. Yang digas terus. Itu apakah memang pilihan atau itu terpaksa nggak punya pilihan? Dan kenapa kok Anda memutuskan memilih melawan arus dari yang common practice di bisnis? Angka yang Pak Indra sebutkan, yang tadi itu sebetulnya adalah angka setahun tadi 40 sampai 50 miliar itu ya. Itu angka yang sebetulnya bukan angka yang besar kalau digital marketing, Pak. Kami punya angka datanya itu di TikTok Shop saja itu ada angka TikTok Shop itu sebulan itu 50 sampai 70 triliun. Bahkan ada yang mengklaim orang TikTok mengklaim sampai 80 sampai 100 triliun sebulan. Sebulan. Itu apa omset? GMV? GMV yang ada di TikTok itu. Belum yang gift-gift itu, Pak. Gift-gift itu puluhan sampai ratusan, puluhan triliun juga yang gift-gift itu. Artinya ekonomi itu sebenarnya sangat besar. Yang kedua, ketika kita bicara tadi, kenapa kami memilih untuk mempush satu produk itu adalah ketika kalau kita relevansikan dengan UMKM itu adalah kita itu kan berjalan dengan sumber daya yang terbatas sebetulnya. Ketika kita berjalan dengan sumber daya yang terbatas, pilihan paling baiknya adalah berfokus pada satu hal. Dalam kurung, berfokus pada satu market. Ketika kita berfokus pada satu market saja, itu banyak pilihan produknya. Maka kami mau spesifikkan lagi, berfokus pada satu market, berfokus pada satu produk. Kenapa begitu? Karena nanti kita bicara tadi, kalau kita bicara digital marketing, kita bicara poin inti, kalimat yang paling harus ada di semua perusahaan digital marketing itu namanya ekosistem digital marketing. Ekosistem digital marketing ini sesuatu yang kita bangun yang untuk mempush satu produk. Paling sederhana, Pak. Kalau kita punya satu produk ini kita mau targetkan, kalau kita punya budget iklan 100 juta, satu bulan. Lebih baik mengiklankan 5 produk masing-masing 20 juta biaya iklannya, atau satu produk di boost 100 juta. Kalau kita bicara e-commerce, Pak, itu kita bicara rating. Jadi TikTok Shop itu terutama itu punya rating toko. Toko kita ini di seluruh Indonesia, kita ratingnya ke berapa? Untuk kategori ini ratingnya berapa? Produk kita itu ratingnya berapa? Afiliator kita itu ratingnya berapa? Nah, rating itu nanti berimplikasi pada traffic mana yang mereka kasih. So, daripada kita mempush, jadi daripada kita urutan 30 di 5 kategori, mending kita urutan 5 di satu kategori. Jadi, itu logik yang selalu ada ketika kita main di sebuah algoritma yang menggunakan rating sebagai acuan untuk diberikan traffic baru. Sama mungkin kalau kita bicara YouTube ya. Kenapa orang mengejar trending? Karena
Semua produk. Jadi trending itu kan sebetulnya adalah satu diciptakan, lalu dia menggulung. Siapa yang menggulung? Ya YouTube-nya yang akan menambah gulungan ketika dia menjadi trending. Tapi untuk masuk ke trending dulu, nah itu harus ada threshold-nya dulu, harus ada ambang batasnya dulu. Nah sama sebetulnya Pak. Jadi alih-alih saya investasi 5 produk, misal saya ngiklan sebulan 500 sampai 1 miliar misal gitu, ya untuk satu produk aja. Dan itu pun kalau kita compare dengan seller-seller yang lain di kategori lain, tentu kecil, kalau itu pun kecil sekali. Karena gitu. ini buku ya. Ya, Buku, kalau buku segitu udah besar. Ya udah besar, betul. Itu sudah memang sudah top 5 sampai top 5 lah gitu ya, dari 5 sampai 1 itu memang biaya iklannya segitu. Jadi alasannya itu Pak. Jadi kami masuk ke kategori, lalu kemudian juga kita push memang itu karena sistem rating Pak Indra. Oke. So, katakanlah misalnya saya punya 10 produk nih. Iya. Ya, 10 buku lah misalnya gitu ya. Saya akan jualin 10-10-nya dulu. Misalnya ya. Misalnya gitu ya. Terus untuk ketemu hero produknya nih. Oke. Dari hero produk itu ketemu misalnya 2. Iya. Ada yang winning, ada yang losing gitu ya. Tapi nih hero-nya nih 2 nih yang benar-benar tinggi. Dari situ akhirnya saya lebih baik, udahlah yang 8 udah nggak usah dijual. You fokus pada yang 2. Dari yang 2 nanti ternyata ketemu nih. Yang 1 lebih bagus dibandingkan satunya lagi. Udah yang 1 lagi nih buang, nggak usah jual. Taruh semua duitmu Sumber untuk yang dayanya. 1 itu. Gitu ya? Iya, yang pertama betul tadi. Di Bukannya fase itu awal, jadi di fase resiko? awalnya kita testing semua dulu. Betul. Lalu kita akan menemukan mana yang winning. Oke. Lalu setelah winning itu ada disebut dengan hero product. Iya. Gitu. Nah, hero itu yang 1 itu tadi Hero ya? itu yang 1 tadi. Atau sejumlah kecil. Ya, bisa sejumlah 2, kecil. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Untuk sekarang saya pun ada sekitar 2 sampai 3 produk. Tapi yang hero-nya 1. Yang hero-nya 1. Betul begitu Pak Indra cara bekerjanya. Kenapa begitu? Karena kita UMKM. Kita UMKM. Setiap produk itu butuh waktu dan butuh biaya untuk learning. Untuk menjangkau konsumennya. Lah daripada kita sebar banyak, sumber daya kita kan terbatas Pak Indra. Misal kita itu akan terjual sejumlah ini misal. Jika kalau kita melebarkan audiens kita sejumlah ini. Lah kalau kita punya banyak, semuanya akan cuma mereka segini nih. Audiens kita cuma akan mereka segini. Ditambah-tambah belum tentu sama karena untuk satu produk buku saja misalkan ada buku untuk anak, ada buku untuk lansia, ada buku untuk mamah muda misal, ada buku untuk anak mahasiswa. Nah itu udah beda, jauh totally different tuh Pak. Jadi better begitu kita menemukan hero produknya kita push di situ. Karena di situ nanti kan ratingnya akan compounded, jumlah buku terjual akan compounded dan orang percaya pada rating dan percaya pada jumlah buku yang terjual. Kalau misalnya 10 tapi masing-masing penjualannya cuma 10, orang nggak percaya. Mendingan 1 tapi 1000 yang tidak terjual gitu ya. Yang 1 konsumen percaya, yang kedua juga platform percaya. Itu dan juga satu hal. di-push sama si platformnya. Karena di-push sama platform. Kayak kenapa ada live yang sepi sekali? Kenapa ada yang live yang ribuan penontonnya? Karena platform itu kan sebenarnya sedang bersaing untuk mengambil atensi orang. Kan orang bilang, kasihan banget orang live. Harusnya dia nih yang butuh penonton. Ada orang yang, kok yang kayak gini live-nya banyak banget. Nah, begitulah algoritma bekerja. Algoritma butuh atensi orang untuk tetap berada di live. Once lu winning, bisa ngasilin 1000, bahkan di boost terus. Jadi sebenarnya dia nggak adil ya. Yang kecil justru ditinggalin, yang udah bagus dikencengin. Iya, tugas buat ngadilin tuh memang bukan tugas perusahaan. Itu tugas Tuhan. Itu tugasnya. Tugas pengadilan paling. Iya. Jadi ketika kita bicara konsep rating memang begitu, Pak. Makanya kadang kita bingung, kok ada yang ini tambah ramai. Jadi orang kaya makin kaya itu di situ ya, orang miskin tambah miskin ya. Mungkin. Algoritmanya kan begitu kan. Betul. Yang udah bagus, yang udah winning dibuat tambah win, yang losing akan selalu tambah lose. Meskipun Pak Indra mungkin saya tambahkan lagi adalah, tapi digital marketing itu memungkinkan everyone can be hero, but every hero can be zero. Gimana tuh? Every hero can be zero. Maksudnya? Seseorang yang winning di masa lalu, nggak usah jauh deh di industri Pak Indra di YouTube misal. Nah kan banyak YouTuber yang dulu, sekarang udah pada kemana Pak ya? Nah begitulah algoritma bekerja. Ketika algoritmanya udah berubah gitu maksudnya? Ketika kita tidak mampu adaptasi pada algoritmanya. Saya bisa jadi top seller sekarang, tapi saya ketika nggak investment pada new method, misal saya itu selalu Pak Indra, kami punya di cost structure itu ada 1% biaya belajar. Kami masukkan di cost structure kami 1% biaya belajar. Itu kami masukkan untuk testing metode baru.
testing pola baru. Nah, ini juga biasanya Itu yang Infinity War-nya di situ ya? Ya, itu Infinity War-nya ada di situ gitu. Oke. Inovasi itu harus selalu ada. Ya. 1% tuh budget kami masukkan. Makanya kami ikut kelas lagi, ikut kelas lagi, ikut kelas lagi gitu. Oke. Jadi, Nah, ini nyambung dengan itu ya. Dan saya mau balik lagi ke buku tadi. Berarti kan kita udah dari 10 ketemu mana winning, mana hero, ketemu satu, abis itu taruh semua sumber daya kan di Betul. satu itu terus, Iya. ya kan? Nah, kan ada risiko bahwa orang jadi nggak suka lagi sama buku itu atau trennya udah hilang Iya. gitu ya. Nah, ketika itu terjadi kan nggak punya backup produk. Idenya kenapa kita harus punya banyak produk adalah ketika yang ini akhirnya nggak laku, trendingnya hilang, gue ada produk 2, 3, 4 untuk nge-backup. Itu gimana tuh? Iya. Yang pertama kalau saya kan produknya Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini secara angka dan secara penggunaan itu dia terus-terus menyebar dan dia produknya bukan yang musiman sebetulnya. Meskipun ada peak seasonnya. Ya. Itu satu. Cuman kan Jadi, Quran kan banyak. Iya betul. Jadi kan dari Iya. kemasannya beda, cara fiturnya berbeda dan Betul. sebagainya kan. Jangan-jangan Iya. yang fitur yang sekarang nanti tahun depan udah nggak oke lagi. Mas. Betul. Nah, lalu bagaimana dengan misal menghadapi untuk ketika produk ini nggak relevan? Tapi kalau Pak Indra bicara ini masuk ke industri saya, kami punya angka. Jadi kalau Al-Quran itu fitur ini tuh ada sekian ratus ribu, dia harus ada. Kami punya update. Nah, satu namanya major update, yang kedua namanya minor update. Dari produk Dari Quran itu sendiri. Iya betul. Oh. Jadi kami pun ada. Kalau Jadi produknya tuh di-upgrade terus, di-update Betul, terus. Jadi di-update nggak sama edisi sekarang sama Oh edisi nggak beda-beda, oke, betul. oke. Jadi kami punya edisi. Tiap tahun tuh major update ada satu. Major update ada satu. Nanti ada something misal kayak kan kalau Quran tuh sebelah kanannya itu ada warna, ada barcode apa dan sebagainya. Jadi ini udah kayak iPhone aja ya. Iya, Tiap betul. tahun ada update-nya Iya, ya. betul. Jadi ini versi yang keberapa, Betul, versi keberapa iya. gitu. Oke, Jadi ada kayak gitunya. Oke. Kalau kategori yang lain itu udah jauh lebih radikal lagi gitu ya. Kalau kayak fashion itu 2 minggu sekali kan. Kalau Iya. fashion yang let's say harga 200-300 ribu misal kayak hijab atau gamis itu mereka bisa launching satu SKU itu 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu. Jadi kalau untuk mempertahankan itu, kalau buku itu biasanya juga ada angkanya. Kalau bukunya fungsional itu biasanya di angka 70.000 sampai 100.000 piece itu akan mulai berhenti. Tapi sebelum itu biasanya kami sudah bikin semacam sequel dari buku itu. Tapi Tahu nih life cycle-nya udah mulai turun, Ya, betul. bikin yang Ya, produk berikutnya. yang mirip. Misal ketika awalnya kita bicara bagaimana cara sholat, nanti kita akan twist ke bagaimana apa hikmah sholat. Oke, semuanya kaitan sama sholat gitu ya. Sholat nanti Oke. misalnya kayak gitu. Jadi itu di industri kami biasanya sudah melakukan itu Pak. Jadi kami tetap mempush hero produk ini, tapi nanti akan ada yang dipush lagi. Artinya yang tadi saya pikirkan produk yang sama, buku yang sama, edisi yang sama, terus dipertahankan bertahun-tahun. Iya. Nggak begitu Nggak berarti begitu, ya? betul. Oke, Nggak berarti begitu ada nanti. versi edisi kedua, Betul. ketiga, keempat. Oke. Betul. Jadi kita akan twist di kategori di market itu kira-kira masih masuk nggak, atau di isu itu masih masuk. Kalau kita buku tuh bisa marketnya misal kayak Quran itu faktanya di TikTok itu kalau orang bilang TikTok itu Pak untuk anak-anak muda saja, pembeli Safwan itu 45 tahun sampai 75 tahun. Oh, oke. Dan itu pengguna TikTok. Dan itu pertama gini, lu jualan Quran di TikTok, itu aja gue agak oke gitu Iya, kan. oke. Yang kedua adalah yang beli umur 45 sampai 75 tahun. Nah itu mereka TikTokan tuh ya. TikTokan itu. Itu. Memang kadang-kadang kalau mereka ngasih pertanyaan itu di kolom chat itu, kolom chat itu, sama dunia sekarang. kolom chat itu kadang-kadang pertanyaannya memang basic-basic banget. Atau kadang kami kasih nomor CS tuh ini nomornya kekecilan nak gitu. Tapi kadang kami dinasihati juga gitu. Jadi baru saya tadi pagi kami ada program di TikTok itu. Jadi yang sudah beli Quran bisa donasi Quran, tapi check out. Oh. Jadi kami yang sudah beli Quran atau sudah beli buku tahsin itu kan dia sudah beli, nggak mungkin beli lagi minggu depan. Jadi kami beli untuk orang lain. Beli untuk orang lain dengan dua pilihan. Jadi satu kita kirimkan barangnya plus sertifikat donasinya, dia sebarkan sendiri. Tapi sekarang 80-90% kami punya semacam partner yayasan yang menyalurkan. Jadi dia beli aja, nanti datang cuma sertifikat sama foto. Barangnya ada itu, yayasan. barangnya nanti yayasan yang menyalurkan gitu. Jadi itu ada juga tuh Pak Indra gitu. Bisa aja tukang pedagang tuh ya. Jadi sekarang kami punya repeat order Pak. Iya akhirnya ya. Setiap malam Jumat dan hari Jumat tinggi. Karena semangat sedekah. Iya. Jadi, Oke. jadi
Itu memang kami sebenarnya ada Jadi kalau pedagang tuh metode-metode. harus kreatif lah ya, kagak ada matinya ya. Iya, betul. Iya. Nah, Oke, itu kan buku ya. Tadi sempat nyebut fashion, yang itu bisa 2 minggu sekali betul. kan SKU-nya baru. Iya. Nah, apakah itu juga berlaku? Jadi misalnya nih, gue punya baju ada 10 SKU, ternyata yang hero cuma 1. Ya udah itu aja diproduksi terus dengan nanti setelah setahun modifikasi dikit-dikit. Iya. Apakah itu berlaku juga di fashion atau tuh hanya di buku? Kalau fashion tuh dia gamenya lebih cepat lagi Pak Itra. Jadi kalau fashion itu kan apalagi dengan kita ini kan ya tadi ya dengan ada kita tuh sudah dibiasakan dan dapat dari brand-brand luar itu dengan skema fast fashion itu kan. Kita pengen ganti baju itu 3 bulan sekali itu paling lama dipakai deh. Kalau perlu sebulan sekali ganti gitu. Nah itu sebenarnya di industri lokal pun sudah begitu sebetulnya. Makanya jumlah produksi kalau kita bicara kami punya teman-teman kayak hijab, gamis atau mungkin atasan atau bawahan gitu ya. Itu mereka bisa update SKU itu 2 minggu sekali. New product. Mungkin ada twist sedikit atau warna yang lagi rame gitu. Nah itu mereka terus-terusan update. Jadi lebih cepat Pak kalau fashion. Apakah yang tadi itu ya, jadi akhirnya yang hero produk aja yang diiklankan, itu juga berlaku maksudnya. Jadi kan misalnya kita keluar setiap 2 minggu sekali, keluar 10 SKU baru gitu ya. Kan nggak semuanya kan winning kan? Betul. Ternyata keluar yang winning cuma 1 katakanlah gitu. Berarti yang lain stop produksi, tidak iklankan lagi, udah jor-joran untuk yang 1 ini. Sebelum nanti keluar 10 berikutnya, pilih 1 yang winning, itu yang diiklankan. Modelnya begitu juga. Nanti kalau hero produk itu kan biasanya pendekatannya ada beberapa Pak. Jadi ada betul-betul produknya as a hero product atau ternyata ada satu jenis kategorinya. Contoh, ini gamis yang begini nih. Ini tapi nanti ini dibikin ganti warna, nanti dimasukkan apa? Jadi hero kategori lah gitu ya. Jadi semacam hero kategori di kategori muslimah misal. Nah, itu tuh maksudnya ke situ tuh Pak. Gitu. Jadi nanti tetap ada hero-nya karena misal begitu orang masuk ke satu brand, maka orang itu udah tahu saya mau beli apa di sini. Dan saya tidak akan menemukan gamis dengan corak begini, dengan bahan begini di sini. Begitu kita masuk ke sini, nah kayak gitu. Nah, tapi perusahaan ini akan terus membuat 2 minggu lagi entah warna baru atau dia padu-padankan gitu. Mas, kalau di e-commerce ya atau social commerce konteksnya TikTok Shop ya, itu metrik yang paling penting yang harus dipelototin sama seller ya, UKM itu apa ya? Kan kita tahu ada omset, ada ROAS, ada CAC ya, customer acquisition cost atau profit itu yang mana sebenarnya yang paling penting? Kalau masuk ke digital marketing untuk sebuah brand, semuanya itu berkaitan. Jadi semuanya itu berkaitan. Jadi empat-empatnya itu kalau tadi yang disebutkan gitu ya, biaya akuisisi customer atau bahkan sampai kalau sekarang tuh biaya akuisisi customer atau bahkan biaya sampai ke level biaya konversi gitu ya, cost per acquisition, ada CPC, ada CPA kita sebutnya. Terus nanti ada return of investment, kalau di iklan return of ROAS, return of ad spend gitu. Itu tuh sekarang memang harus dipantengin semua. Dipantengin semua. Kalau misalnya ada satu gitu, misalnya ada satu yang ini jadi kayak indikator utama lah gitu. Kalau ininya goyang, wah ini. Kalau di level marketingnya tentu yang paling utama return of ad spend, ROAS itu. Itu udah pasti utama. Tapi nanti kita bicara kalau kita loncat ke divisi yang lain non marketing, kita kan akan bicara finance dan operasional. Let's say dia kan bicara beda lagi metriknya. Dia kan akan bicara omset kan. Let's say ROAS lu gede tapi omset karena ngiklan ROAS-nya mungkin, misal let's say ROAS-nya 5. Tapi dia iklan yang bisa keserap Pak Indra, itu misal 500 juta sebulan. Which is 2,5 miliar dong. Orang operation, oke tuh, happy tuh, karena 2,5 miliar. Tapi misal ROAS-nya sih bisa 30. Tapi karena 30, mainnya di bottom funnel banget, iklannya cuman 100 juta. Atau misal, atau bahkan cuman 50 juta misal, omsetnya cuma 1,5 M gitu. Jadi orang operasional, nah ini orkestrasi ketiganya nanti nih, gitu karena biasanya kalau masuk digital marketing kita biasanya ngelok operasional Pak. Misal operasional tuh angkanya, let's say ya 7-10%. Artinya kan nanti ini ada minimum omset. Once kita nggak capai ini, orang finance pasti akan teriak, orang operation akan teriak, oh kita udah hire orang gudang banyak loh, penjualan kita jadi turun gitu. Tapi kan kata anak marketing, tapi kan ROAS kita bagus. Itu harus diorkestrasikan semua gitu. Nah, artinya kan
semua angka itu berujung kepada keputusan kita harus pasang iklannya berapa. Betul. Nah, kalau Mas itu kan sebulan 1 miliar, Iya. kurang lebih sekitar Iya, segitu ya. kurang lebih. Itu pertama Mas dulu kan nggak dari awal 1 Iya, miliar betul, lah ya. betul lah. Nah, itu dulu tuh mulainya dari berapa, kemudian akhirnya naiknya kayak gimana gitu. Dan yang kedua adalah apa yang kita perlukan untuk memutuskan berapa sih iklan yang harus kita taruh? Itu apa aja yang harus dipertimbangkan, Mas? Iya. Pertama, iklan itu kan fase awalnya testing. Begitu kita bicara testing, yang paling awal itu adalah iklan itu kan ditaruh di konten. Konten itu bisa live atau VT. Yang paling pertama itu ada orang beli dulu. Kita sebutnya yang penting iklannya terspend dulu, nyepen dulu. Kalau bahasa gaulnya, iklannya nyepen nggak gitu. Nyepen itu artinya apa? Artinya dia keluar. Di iklan itu harus keluar supaya terjadi penjualan. Oh iya. Ya kan, karena kita taruh iklan menetapkan sejuta, ROAS. belum tentu semuanya kepake. Belum tentu semua kan? kepake. Oke, yang penting kepake. Atau bahkan banyak Pak Indra, kita itu misal ngiklan satu hari misal ngiklan 100 video, lah nggak semuanya itu ada penjualan Pak. Oke, jadi spend itu artinya terjadi penjualan atau keluar iklannya, kepake iklan, iya dana kepake iklannya plus terjadi penjualan. Karena kan sekarang tuh kan kita pakai sistem ada namanya proteksi ROAS. Jadi iklan itu kalau keluar 1 juta udah pasti kalau ROASnya 5, udah pasti hasilnya 5 juta. Gitu. Jadi yang pertama fase testing. Tentu kita mulai dengan angka yang lebih kecil. Terus yang kedua fase scale up. Fase scale up. Jadi kalau udah fase scale up itu nanti kita tuh menemukan titik paling optimal. Berapa biaya iklannya yang dinaikkan. Biasanya kalau kami standarnya 5-10%. Misal kita mau naikkan biaya iklannya, kita naikkan 5-10%. Berapa lama? Ya kalau iklan yang kita targetkan. Misal gini, biasanya kalau kita ngiklan 500.000 sehari, cepat banget tuh. Naik ke 1 juta, naik ke 2 juta, naik ke 3 juta. Tapi once nanti dia udah 7 juta, naikin 5% aja itu berat banget, Pak. Tergantung kategori tapi ya. Kalau kategorinya kayak beauty yang gede-gede, fashion, nah itu mah iklan ratusan juta sehari juga diserap gitu karena marketnya memang besar. Tapi kayak kami aja tuh, kadang-kadang di satu platform itu begitu udah 7 juta, 8 juta dengan ROAS yang sama, nggak bisa ya? itu udah nggak bisa tuh, di scale lagi pasti tuh. turun ya? Nah, disitulah fase nanti kita turunkan ROAS, Pak. Kita turunkan ROAS, terus kita upayakan, kontennya juga kita sesuaikan untuk wide, market yang lebih wide lagi, sehingga nanti ada fase di mana kita turunkan ROAS-nya. Baru nanti kita lihat naik pelan-pelan. Nah, ini teknikal sebetulnya nanti sampai kenapa ada orang yang bisa ngiklan? Kami punya kenalan-kenalan yang ngiklan 300 juta sehari. Di kategori yang lebih besar tentu, Pak Indra ya gitu ya. Jadi ngiklan sebulan tuh bisa 14 miliar, 15 miliar, 30 miliar. Dan ini brand lokal. Dan ini brand lokal gitu. Dan mereka mulainya tetap dari testing kecil-kecil, gitu kan. Mana yang winning dinaikin, dan naikinnya tetap nggak bisa ngelompat. Oh, nggak bisa ngelompat. Jadi itu naikinnya per bulan, per minggu? Tergantung kita di fase mana. Kalau tadi di fase kita di iklan 500.000 per hari juga bisa, Pak. Oh. Sehari naik. Tapi once nanti kita udah mentok di angka yang misal kita tuh bahkan sebenarnya kalau di sekarang itu Pak, data tuh terbuka. Kami tuh tahu kompetitor kami iklan berapa. Gitu ya. Toko-toko tuh saling tahu lah. Jadi kita tahu ini baik itu dapat bocoran gitu ya dari account manager dari satu platform atau kita bisa buka lah di berbagai website dan atau kita bisa menebak oh jumlah iklan yang aktif sekian ribu. Lalu kita bisa ngelihat iklan paling lamanya itu adalah 3 bulan yang lalu. Viewsnya segini, oh kira-kira biaya iklannya itu sekian puluh juta sehari misalnya gitu. Nah ketika sudah belasan atau puluhan juta itu, kayak misalnya di kategori kami, itu untuk naik 5% aja berat banget Pak. Tapi kalau di awal naik 20% pun masih bisa. Tapi dari mana itu? Nanti kita analisa tuh, kira-kira market ini misal contoh, di Meta itu kan kita bisa ngecek namanya Meta Ads Library. Misal di kategori saya, sederhananya cek aja Quran. Berapa iklan yang aktif? Misalnya iklan aktif ada 2.000 iklan. Berapa iklannya Safwan? Kalau iklannya Safwan cuma 100, berarti harusnya masih bisa ngiklan 1.900 campaign lagi. Iklannya Safwan sekarang yang aktif misal 100, berapa sehari? Misal 3 juta. Lah ini kan masih ada ruang 1.900 konten lagi. Nah, itu berarti mungkin kami bisa ngiklan sehari itu. Misal ya kayak di Meta aja, mungkin kita bisa ngiklan 40 juta, 50 juta sehari. Tapi for now kita mau ngiklan 2 juta, 3 juta. Nah, di digital marketing indahnya itu data itu bisa dibuka kayak gitu. Di sisi lain kita juga bisa dipelajari sebenarnya. Gitu. Kita berandai ini Mas ya. Kan kayak Mas Firman sekarang kan sangat bergantung sama TikTok ya. Karena itu channel penjualan terbesar ya. Walaupun ada yang lain gitu ya. Kalau tiba-tiba nih misalnya nih, kok omsetnya turun,
very significantly. Iya. Semuanya sama gitu ya. Nggak ada yang diubah, iklannya, metodologinya, tiba-tiba turun katakanlah tinggal separuhnya, 50%. Apa yang Mas lakukan? Iya. Sebenarnya nggak usah berandai-andai, Pak. Kan TikTok pernah tutup. Oh iya, waktu kemarin itu ya. pernah tutup. Iya. TikTok pernah tutup 2 bulan. Live pernah ditutup 3 hari. Itu Mas berarti pada saat Saya itu, ada kan itu. jadi waktu itu lagi kenceng-kencengnya tuh jualan Iya, TikTok? lagi kenceng-kencengnya. Oke. Itu dan habis tutup itu Pak Indra, itu algoritma berubah. Banyak seller yang dulunya top seller itu sekarang sampai hari ini belum bisa bangkit karena algoritma juga berubah. Shopee saja kemarin baru ngubah algoritma dari biayanya itu dihitung per klik biaya iklannya, sekarang biayanya itu dibebankan per impresi, per setiap kali muncul konsumen. Wah, itu juga ribet banget tuh ngerjainnya tuh, harus diulang lagi dan sebagainya. Nah, kalau saya ditanya, kalau pada saat kondisi itu atau jika nanti ada kondisi di mana tiba-tiba turun, bagaimana responnya? Kalau itu terjadinya tiba-tiba, maka responnya tentu kami akan membaca, tentu akan ada semacam turbulensi untuk sementara, gitu ya, untuk sementara kami akan membaca bagaimana men-scale di platform lain. Kami juga kan sebetulnya jalan, ada di Meta, ada di yang lain-lain juga jalan, di online itu jalan. Karena pengalaman kami Pak Indra, sebetulnya jika pun ada satu platform yang turun, itu sebenarnya nggak hilang konsumennya. Biasanya berpindah aja. Oke. Case yang kemarin begitu TikTok tutup itu, wah Shopee itu naik gila-gilaan Pak. Oke. Wah Shopee itu, alhamdulillah gitu, naiknya luar biasa gitu. Jadi memang kita pasti akan tarik nafas dulu, lalu kemudian mengamati apa yang terjadi, peluangnya ada di mana, baru kita investasi di sana. Oke, berarti emang nggak ada pilihan. Kalau tadi kan hilang, Iya. berarti kan pindah ke platform yang lain kan, betul. atau belajar lagi dari Iya, awal betul. dan sebagainya kan. Iya, gitu betul. kan. Kalau ini misalnya platformnya nggak hilang, cuma tiba-tiba omsetnya turun dia separuhnya, itu iya. gimana? Sebenarnya kalau kita sebut tiba-tiba, hampir pasti terjadi karena sesuatu yang tiba-tiba. Contoh pelanggaran. Ada Pak. Jadi kalau kita rating toko itu kurang dari 3,3. Jadi rating toko itu kan 0 ke 5. Kalau kurang dari 3,3 maka produk kita tidak bisa diafiliatkan oleh afiliator manapun. Oke. Nah, mungkin itu yang terjadi Jadi pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebab yang Cari juga tahu dulu. signifikan. Yang juga signifikan. Jadi kalau ada yang tiba-tiba turun di platform itu pasti ada signifikan atau kita kena ban atau kena shadow ban. Tapi kalau tidak tiba-tiba ini terjadi 6 bulan, sebetulnya berarti kita terlambat membaca. Oke. Jadi makanya ketika kita bicara di marketing, kita tuh mesti baca data terus. Mungkin semuanya di algoritma apa nih? Apakah pengunjungnya yang kurang? Berarti kita kurang main di tofu. Oh ternyata pengunjungnya sama, tapi konversinya. Oh berarti kualitas konversi konten kita yang kurang oke. Atau ternyata kualitas konversi konten kita kurang oke, kontennya ternyata masuk ke keranjangnya bagus. Oh ternyata produk kita kelihatannya kurang trust. Oh mungkin kita butuh di produk kita tuh yang megang influencer. Misal, nah berarti kita konversinya di sana. Atau ternyata tadinya repeat order kita itu angkanya 20-30%, sekarang turun ke 10%. Oh berarti mungkin produknya itself itu sudah tidak relevan. Baik itu dari segi segi kemasan, dari segi isi, dari segi campaign, atau dari segi kebutuhan konsumen gitu. Oke. Terakhir nih Mas, ini untuk teman-teman yang baru mau mulai nih ya di TikTok Shop, nah, spesifik gitu ya. Kalau seandainya Mas harus mulai lagi dari awal, ya, jadi benar-benar buka toko baru, buka produk baru, nah teman-teman pengen tahu nih, Mas akan melakukannya dengan cara seperti apa, sehingga nanti bisa ditiru teman-teman yang lain. Siap. Jadi fase pertama kali masuk dalam digital marketing itu semuanya tentang bagaimana winning di konten, Pak. Winning di konten marketing. Jadi iklan itu adalah fase untuk memperluas daripada winning di konten. Winning di konten nanti akan membuat produknya jangkauannya lebih banyak. Jadi kalau saya diminta mulai dari awal, maka saya akan membangun beberapa studio afiliator live, akan bikin beberapa akun afiliator. Misal saya tidak mulai langsung dengan seller, untuk mencari, atau bahkan saya diminta bukan di kategori Quran atau buku lagi, saya akan bikin sebuah tim yang bisa winning di live dan bisa winning di konten dulu. Makanya saya kalau ada seller yang datang ke saya, bahkan mereka kadang bawa uang ratusan juta atau miliaran yang tadinya belajar offline, itu kadang saya sarankan untuk mereka itu belajar dulu bagaimana winning di konten.
Karena ujung daripada penjualan itu kan winning di konten sebenarnya. Pak. Maksudnya winning di konten tuh gimana? Artinya kontennya memang penontonnya banyak. Nggak, sorry. Live-nya. Tadi saya agak bingung. Kan saya baru membuat toko nih. Iya. Baru buka toko di Betul. TikTok Shop. Iya. Saya punya produk nih udah Iya, ada nih. betul. Terus saya harus jadi afiliator. Iya. Kan saya yang punya Oh, toko. kalau sudah ada produknya. Sudah ada kalau- produknya. Sejujurnya gini, kalau ini agak panjang nanti teknikal Oke, bahasnya. Sebetulnya saya menyarankan untuk orang yang belum pernah jualan di online itu harusnya mereka jadi influencer, jadi content creator atau Afiliator dulu. Jadi jualin produk orang Betul, dulu. karena Oke. banyak sekali case-nya di stok dulu barangnya 5.000 piece, baru belajar ngonten. Lah kan Oke, Argo pabrik udah jalan Pak Indra. Iya. Argo stok buat gudang sudah jalan. Lah kalau saya tuh pendapat saya jangan lakukan itu dulu. Oke. Kamu cari low hanging fruit-nya itu adalah winning DVT dulu. Nggak apa-apa jualan produk orang lain dulu. Nanti one day, kalau saya bahkan sudah punya semacam framework untuk itu Pak Indra, kalau kamu bisa, kamu dari nol, lalu kamu bisa jual satu produk spesifik. Produknya harus spesifik. Misal contoh, kalau kita masuk ke beauty kan ada banyak, ada untuk misal lipstick, kalau kita masuk untuk ada yang misal moisturizer, kalau yang buat wajah, ada misal sunscreen, ada day cream, ada night cream. Kita nggak boleh jual banyak Pak Indra. Kita jual satu produk, tapi banyak brand. Selama 1 tahun, dari nol penjualan dari afiliator itu jual produk online sampai akhir tahun, 12 bulan kemudian kita sudah bisa jual 10.000 piece produk orang. Meskipun masih multi brand. Di bulan ke-13 kita buka brand, saya yakin di bulan pertama kita buka brand kita udah 3.000 piece sebulan. Oke. Once kita bisa jalanin sebagai afiliator karena memang nggak mudah. Daripada sejak awal kita bikin brand kan gampang, sekarang kan maklun apa dan sebagainya, nyetok 5.000, gudang udah jalan, Argo udah jalan, udah ngomong ke teman-teman, aku jualan skincare, aku jualan ini, misal herbal, aku jualan, padahal belum pernah winning di konten. Padahal yang membuat semua penjualan di TikTok, semua penjualan di Shopee itu hanya jika kita winning di konten. Iklan hanya memperluas sesuatu yang memang bagus. Gitu. Iklan membantu membus itu. Jadi kalau saya disuruh, saya akan mulai menjadi afiliator, tapi yang punya cakrawala di bulan ke-13 harus bisa jualan produk sendiri yang spesifik. Yang udah proven. Yang sudah proven, saya menjual terakhir. selama setahun tadi. 10.000 piece minimum sebulan. Wow. Mas, makasih banget. Sayangnya waktunya terbatas nih. Udah belajar banyak dari Mas Iman. Thank you so much. Thank you. Thank you.